matematika supaya lebih semangat dan berkah, kita berdoa dulu ya. Mungkin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya absen dulu ya. Hari ini hadir semua absen. Terima kasih hadir. Terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir semua. Ibu sudah menginfokan bahwa hari ini adalah materinya perbandingan trigonometri ya. Sudah dibaca-baca dulu sebelumnya? Sudah. Alhamdulillah. Biar tahu gambarnya itu ngapain gitu ya. Kira-kira nantinya yang saya lakukan berikutnya adalah nanti Ibu akan mengajukan satu permasalahan, lalu kalian berkelompok dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nanti ada yang presentasi hasilnya seperti apa, kelompok yang tidak presentasi memberikan tanggapan, masukan, lalu kita berkesimpulan bersama-sama. Kemudian ada soal evaluasi dan juga refleksi. Jadi gambarnya seperti itu ya. Sebelumnya coba kalian simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini akan kita pelajari mengenai perbandingan trigonometri. Seperti apa ya? Simaknya ada rasio atau perbandingan. Apa sih rasio atau perbandingan? Berkaitan antara dua hal. Misal tinggi penggaris 3 cm, kemudian panjang bayangan 6 cm. Jika perbandingan antara tinggi penggaris dan pohon 1:100, maka tinggi pohonnya adalah 300 cm dan tinggi bayangan 600 cm. Selanjutnya konsep keseimbangan segitiga. Segitiga ABC dan segitiga ADE adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena sudut-sudutnya ketiga sudutnya sama besar dan sisi yang bersesuaian juga sebanding atau perbandingannya sama. Tujuan hari ini karena akan mengamati dan menyusun perbandingan trigonometri pada segitiga sikus dan memprediksi nilai perbandingan trigonometri tahun. Supaya lebih semangat, kita harus tahu untuk apa sih belajar perbandingan trigonometri. Untuk apa ya? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita simak bersama-sama. Bagaimana ya cara untuk mengetahui tinggi pohon, gedung ataupun menara? Apakah menggunakan meteran, tangga? Itu ribet ya untuk mengukurnya. Nah, coba lihat. Ini permasalahan yang Ibu sajikan di awal. Pada gambar terlihat ada 3 orang yang berdiri pada posisi membelakangi cahaya matahari. Dan terdapat bayangan masing-masing setiap orangnya, anak kecil, remaja, dan orang dewasa. Menurut kalian, apakah perbandingan tinggi badan setiap orang dan bayangannya itu akan sama? Sama nggak ya? Sama tidak ya? Ini nanti saya amati yang ada di KPD, perbandingan antara tinggi badan setiap orang dengan panjang bayangannya, perbandingan dan 3 ini sama atau tidak ya? Saya akan cari tahu diskusi, dan diskusi sebenarnya sama atau tidak. Ya, sekarang berkelompok dahulu. Ibu sudah menginfokan ya kelompoknya melalui radio. Silakan berkelompok. Ya, sudah dibagikan KPD-nya lebih dahulu. Ya, di lembar yang pertama kalian lihat dulu petunjuk kerjanya. Udah menyiapkan garis dan unsur derajatnya? Di sini kita amati masalahnya, kemudian diskusikan dengan teman-teman kelompok dan tulis hasilnya pada kertas
dan nanti dipresentasikan. Untuk masalah 1 itu nanti kalian menentukan perbandingan tinggi badan bayangannya sama atau tidak untuk 3 orang ini. Dengan langkah-langkahnya sudah ada. Silakan nanti dibaca dalam teliti dan ikuti langkah-langkahnya. Bisa Bagas? Bisa membandingkan yang Bagas. Desimal ya hasilnya ya? Bingung. Jadi boleh kalkulator. Hasilnya pengukurannya desimal ya? Iya. Ya boleh kalkulator di HP boleh dipakai. Tapi hanya untuk penggunaan kalkulator saja ya. Jadi ibu awasi nih. Setelah menggunakan menghitung simpan kembali. Boleh Bagas? Kalkulator kalau bingung. Iya. Menit cukup waktunya ya? Kan kalian hanya mengukur. Ya, kalian hanya mengukur. Ya. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Kan yang macam duluan ya. Ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 1. Ya, ini terjadi soalnya anak-anak remaja dan dewasa tinggi badan dan bayangannya itu menggunakan konsep segitiga sebangun seperti yang sudah ada di video tadi. Jadi konsepnya sama, makanya nilai perbandingannya itu sama semua, yaitu 3:4. Oke, selanjutnya apabila ini kita sudah buat segitiganya, tiga yang tadi, maka misalkan datanya ada di sini, ini sudah ada kita buat datanya. Jadi sudut bayangannya itu adalah sisi depannya. Bayangannya itu adalah sisi samping, dan tinggi badannya yang tadi itu adalah sisi depannya. Ada yang ingin memulai tanggapan atau boleh? Mengangkat tinggi badan adalah sisi depan, bukan panjang bayangan. Jadi misalkan theta itu kayak mata, misalkan matanya terbuka tapi yang dilihat kan ini kan. Nah ini kan tinggi badannya. Pokoknya sisi depannya itu yang di depannya si theta ini. Jadi ini kan yang depannya. Nah sedangkan bayangannya kan ada di sini, sampingnya si theta ini, sampingnya. Makanya kenapa tinggi badannya itu di depan dan bayangannya itu sisi samping gitu. Udah jelas ya? Sudah. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa tinggi badan itu mempengaruhi panjang bayangan yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu nilai perbandingan tinggi badan anak kecil dengan bayangannya.
Dan perbandingan tinggi badan remaja sama dewasa itu sama suhu bayangannya. Sini kita sudah bikin juga. Ya, kayak gini. Jadi DC itu kan tinggi kan, ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi. Itu sama dengan EF, HI, maksudnya sebanding gitu loh. Sebanding. Tuh. Ya, deh. Tentang bahwa jadi sama di 37 derajat yang sebelumnya itu hasilnya sama 45, sehingga sisi depan dibagi sisi samping itu hasilnya sama berapa? Nilai makan dari sudut yang terbentuk pada titik itu sama dengan nilai perbandingan sekitarnya dan panjang bayangan atau sisi sampingnya. Jadi misalnya juga sama nilai itu sisi depan atau sisi samping. Cara kamu dapat nilai kamu itu kita harus punya nilai sisi depan sama sisi sampingnya dulu. Sekian dari beberapa kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari dua masalah tadi, barangkali masih ada yang mengganjal yang ditanyakan kembali. Semuanya bisa kan, mulai dari ukur bisa ya, bisa. Membandingkan bisa ya, bisa. Kita tadi ditemukan perbandingan, 3 perbandingan tadi yang nilainya apa tadi? Nilainya 3 perbandingan tadi nilainya ternyata sama. Perbandingannya sama. Ya, tadi untuk kesimpulan dari masalah yang pertama. Kemudian tadi untuk yang masalah kedua. Nah, ini berarti bisa kita bandingkan sisi depan dengan sisi samping. Ya, ternyata kesimpulannya sisi depan dan sisi samping itu adalah sama nilainya dengan nilai perbandingan tangan. Setelah kalian menggunakan kalkulator dicek, dihitung sudah 30 derajat, dibesarkan itu sudah 30 derajat, ternyata tangannya sama dengan nilai perbandingan apa tadi depan, sisi depan dan sisi samping. Seperti yang dipresentasikan tadi. Kita cek dulu ya. Ini coba kalian tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang hal menarik yang berkaitan dengan kamu itu bersama. Ini ada di refleksi, bisa di sudah. Ini ada soal, latihan soal. Yang sudah bisa langsung kirim, yang belum bisa dilanjutkan nanti tinggal dilihat tenggaknya ya. Kalau kita di sini menyusul, tapi tidak boleh melebihi tenggak. Ya sekian dulu pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya materi selanjutnya adalah mengenai pemanfaatan perbandingan trigonometri tangan dalam kehidupan sehari-hari, yang menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan perbandingan trigonometri tangan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat, ilmu juga anak terus bermanfaat. Amin. Sebelumnya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam